sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, ada satu lagu yang sering saya dengar pada waktu anak-anak muda, pasangan muda, suami istri baru, mereka datang ke gereja dan minta supaya cinta kasih mereka dikukuhkan. Mereka diberkati untuk menjadi suami istri. Dan sering saya dengar orang menyanyi lagu ini. Lagunya begitu. I can forget, I still remember the place you found me, and I surrender when your grace cover my shame and so my need. Lagu itu. Coba kita masing-masing ingat tempat, kapan, di mana saya berbuat dosa. Saya melanggar apa yang Allah perintahkan kepada kami. Ya, saya berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati Allah. Coba kita masing-masing ingat di mana. Dan pada waktu itu, pada tempat itu, Allah menangkap kita. Mungkin tidak ada orang yang melihat apa yang kita lakukan sebagai pelanggaran, tetapi Allah menangkap kita. Apakah kita dihukum? Tidak. Apakah dia menjatuhkan vonis? Tidak. Di dalam kitab suci perjanjian lama dikatakan bahwa orang yang melanggar perintah Allah, dia harus mati. Apakah pada waktu kita melakukan dosa itu, di tempat di mana kita melakukan yang tidak berkenan di hati Allah, apakah kita mati pada saat itu? Tidak. Tidak. Di dalam lagu tadi dikatakan Allah menangkap kita tetapi tidak menghukum. Dia menyelimuti kita. Dia menutup kita. Menutup rasa malu kita dengan pakaian rahmatnya. Itu. Pada waktu kita berdosa, kita malu di hadapan Allah. Tetapi Allah menutup kita dengan pakaian rahmat. Ini adalah kasih. Allah peduli kepada kita. Dia tidak ingin kita mati. Dia tidak ingin kita binasa pada saat kita melanggar peraturannya. Dan karena itu dia menyelimuti kita dengan rahmatnya supaya kita dapat kesempatan baru untuk memulai lagi. Memulai lagi hidup yang baik dan benar supaya kita bersekutu dengan Allah. Inilah pribadi Allah, itu adalah identitas Allah. Nah, sekarang Allah yang sama itu menciptakan kita manusia pada hari yang ke-6. Ada 6 hari Allah yang tadi peduli kepada kita, membungkus kita dengan rahmatnya itu. Pada waktu kita melanggar aturannya, dia menciptakan kami pada hari yang ke-6. Tetapi supaya kami bisa hidup, sebelum dia menciptakan kita, dia memberi kepada kita fasilitas-fasilitas untuk hidup. Manusia perlu waktu untuk hidup, manusia perlu tempat untuk hidup, dan manusia perlu makanan untuk hidup. Maka Tuhan menciptakan ini pada hari pertama, waktu, hari kedua, tempat, hari ketiga, makanan. Dia menciptakannya. Supaya manusia yang nanti dia ciptakan pada hari ke-6 bisa hidup. Ini Allah adalah kasih. Dia peduli kepada kehidupan kita. Dan dia menyediakan bagi kita semua fasilitas supaya kita bisa hidup.
Jadi kalau ada perintah utama hari ini dalam Injil, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kita melakukan itu sebab Allah sudah lebih dulu Dia mengasihi kita. Lagu yang saya nyanyikan tadi itu, kalau dilanjutkan, dikatakan begitu bahwa I love you, Lord, because you first love me. Saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama karena saya sudah lebih dulu dikasihi oleh Allah. Ini identitas kita, identitas ibu bapa dan saya. Pengikut-pengikut Yesus, kita mesti sadar identitas kita. Apapun juga situasi kita, entah saya kaya, entah saya miskin, entah saya sehat atau saya sakit, entah saya lagi dalam keadaan baik atau saya dalam keadaan buruk, apapun juga keadaan kita, sebagai pengikut Yesus, kami dicintai, kami dikasihi oleh Allah. Dan itulah sebabnya Allah memberitahu kepada kita, karena saya mengasihi kamu dan saya menciptakan kamu sesuai dengan citraku, sesuai dengan gambarku, maka kalau aku Allah adalah kasih, maka kamu pun harus mengasihi aku dan mengasihi sesamamu. Saya tutup permenungan ini dengan tentu kita bertanya, kasih itu kira-kira apa, Ibu Bapak? Kasih itu bukan ide, tetapi kasih itu adalah realitas konkret, realitas yang nyata. Nah, kita semua tahu barangkali kasih itu kita sudah melakukannya, tapi saya memberi satu contoh konkret. Kemarin ada suami istri yang baru menikah setahun, kemudian kemarin istri hamil. Mereka datang kemarin di tempat saya, di bawah, lantai bawah. Dan ya mereka gembira sekali karena dapat anak pertama. Sedang mengandung 2-3 minggu begitu deh, dinyatakan positif. Apa yang suami berkata? Romo, sejak dia dinyatakan hamil oleh medis, aduh, aku yang harus cuci piring, aku yang harus basuh pakaian, aku yang harus trika, aku yang masak. Nah, saya bilang kepada dia, itu cinta kasih. Itu cinta kasih. Artinya apa? Kan cuci pakaian kan itu pekerjaan ibu. Memasak itu pekerjaan ibu, toh? Jadi kalau si suami memasak dan membasuh piring, itu artinya suami menempatkan dirinya di dalam situasi istrinya. Dulu istri cuci piring, sekarang saya cuci piring, itu artinya saya menempatkan diri saya di tempat istriku. Nah, ini adalah kasih. Dan itu artinya peduli. Kami menempatkan diri kami, menempatkan fasilitas yang ada pada kami, menempatkan waktu kami, menempatkan apa saja yang kami miliki untuk kepentingan orang lain. Sama seperti kita datang hari Minggu ke gereja, itu artinya saya mempersembahkan fasilitas hidup saya. Waktu, tadi ingat. Saya mempersembahkan itu kepada Tuhan 1 jam atau 1 jam lebih. Saya mempersembahkan itu kepada Tuhan. Pada waktu ibu bapak memberi kolekte pada hari Minggu, apa yang terjadi? Saya mempersembahkan sedikit dari milik saya untuk orang lain. Itu maksudnya cinta kasih adalah begitu. Saya menempatkan diri dalam situasi orang lain, situasi Allah, dan saya berbuat sesuatu untuk memuliakan Allah, berbuat sesuatu untuk menolong sesama. Ibu bapak, saudara-saudari, semoga cinta kasih yang Tuhan sudah tanam, tabur di dalam hati kita masing-masing, benih ini bertumbuh dan berkembang, dan kita mesti menjadi para pencinta, para pengasih di dalam kehidupan kita.
Pada waktu kita mengasihi, pada saat itulah surga ada di tengah-tengah kita. Tidak ada cinta kasih yang membuat orang sedih. Tidak ada. Tidak ada cinta kasih yang membuat orang menderita. Tidak ada cinta kasih yang membuat orang sebal. Tidak. Cinta kasih membuat orang tersenyum. Cinta kasih membuat orang punya hati plong. Cinta kasih membuat orang punya hati, ayo mari kita bersahabat. Semoga ini menjadi kebiasaan kita, sebab dengan cara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita mewujudkan identitas kita sebagai pengikut Yesus. Amin.